selalu Tuhan menjawab. Engkau datang pada pagi hari ini, mungkin engkau datang dengan segala kebimbangan, kecemasan, ketakutan. Engkau mulai ragu dengan kuasa Tuhan. Engkau mulai ragu dengan janji-janji Tuhan. Saya mau katakan pada pagi hari ini, sekali lagi, tak selalu Tuhan menjawab doa. Jangan pernah engkau bimbang, jangan pernah engkau ragu. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Amin Tuhan. Oleh karena percaya, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharap. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan Yesus lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Kepada hamba Tuhan yang melayani waktu dan tempat kami, di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan sempat. Terima kasih Roh Kudus. Kami butuh kehadiran-Mu lebih lagi. Sebab hanya dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kuasai hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah, sebab hati kami sudah siap untuk menyambut kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan, salam. Baik, hari ini kita bersyukur kita boleh ada dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sebab ada banyak orang di luar sana yang tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya harapkan jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang di rumah karena tadi malam nonton bola. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Yang sudah menemukan katakan amin. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Alkitab bilang kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Roh yang berasal dari Allah, roh apa? Roh Kudus. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sama-sama katakan bersama, dikaruniakan. Kata dikaruniakan artinya apa? Artinya sesuatu yang diberikan gratis. Pemberian cuma-cuma. Pemberian gratis. Kita diberikan Roh Kudus. Kita diberikan roh yang berasal dari Allah, yaitu Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepada kita. Kalau roh dunia berkata bahwa dalam dunia ini tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis dalam dunia ini. Tidak ada yang cuma-cuma. Kita harus kerja keras, kita harus berkeringat untuk mendapatkan sesuatu. Dan semua orang tahu. Tetapi tidak banyak orang yang tahu bahwa Allah memberikan sesuatu yang cuma-cuma kepada manusia.
Dan untuk bisa mengerti bahwa ada sesuatu yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepada kita, kita butuh Roh Kudus. Amin. Kita butuh Roh Kudus untuk mengerti apa yang dikaruniakan Allah, apa yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepada kita. Kalau roh dunia berkata kita harus kerja keras untuk mendapatkan sesuatu, masuk surga harus bekerja keras, beramal. Kalau tidak beramal tidak akan masuk surga. Itu roh dunia berkata demikian. Tetapi Alkitab katakan roh yang berasal dari Allah, dialah yang akan memberikan pemahaman kepada kita, yaitu Roh Kuduslah yang akan memberikan pengertian kepada kita untuk kita bisa memahami bahwa sesungguhnya ada yang gratis, ada yang cuma-cuma yang diberikan Allah kepada kita. Contohnya apa, saudara? Kebenaran atau pembenaran. Pembenaran atau kebenaran bukan sesuatu yang diperjuangkan. Kebenaran adalah pemberian, bukan hasil keringat kita. Kebenaran diberikan secara cuma-cuma. Kebenaran bukan hasil ketaatan kita kepada Taurat, kepada hukum. Tetapi kebenaran adalah hasil ketaatan seseorang di atas kayu salib. Dan pribadi itulah bernama Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang ada di atas kayu salib, dan dialah yang memberikan kita kemenangan, pembenaran. Untuk bisa mengerti bahwa kita ini orang yang sudah dibenarkan, kita butuh Roh Kudus. Orang-orang di luar sana tidak memahami ini. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak menerima Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang akan menerangkan, menginsafkan mereka bahwa ada sesuatu yang gratis dan sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, dan mereka sudah dibenarkan. Dan itulah kita. Kita sudah dibenarkan karena ketaatan satu orang di atas kayu salib yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Orang dunia tidak memahami ini. Tantangannya adalah bagaimana membawa pikiran kita untuk selalu ingat bahwa ketaatan Yesuslah yang menjadikan saya orang benar. Ini tantangan. Tantangannya adalah bagaimana membawa pikiran kita untuk selalu ingat bahwa Yesus, ketaatan Yesus di atas kayu salib yang menjadikan saya, yang menjadikan Bapak Ibu jadi orang benar. Bukan karena ketaatan kita, tapi ketaatan satu pribadi yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dia yang berada di atas kayu salib, dia menyelesaikan setiap dosa kita di atas kayu salib. Waktu dia di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Dengan ketaatan pribadi Yesus itulah kita menjadi orang benar. Bapak Ibu dibenarkan jadi pribadi yang benar, bukan karena ketaatan kita, tapi ketaatan siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ketaatan Yesus, bukan ketaatan kita yang menjadikan kita orang benar, tapi ketaatan Yesus. Karena firman Tuhan katakan dalam Yesaya 64 ayat 4, ketaatan kita, kesalehan kita seperti apa? Kain kotor. Kain kotor. Kain kotor bukan kain kotor lap meja. Kain kotor lap meja masih bisa dicuci, dipakai kembali. Tapi kain kotor, maaf Bapak Ibu, itu bekas lelehan wanita. Dan ada yang mau pakai kembali? Tidak bisa. Tidak bisa. Kesalehan kita, ketaatan kita di mata Tuhan itu kain kotor. Dan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kita tidak bisa jadi orang benar karena ketaatan kita, kesalehan kita. Tidak bisa. Kita jadi orang benar karena ketaatan pribadi Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi iblis selalu membawa pikiran kita seperti ini Bapak Ibu, bahwa ketaatan kita lah yang jadikan kita orang benar. Jadi kalau kita tidak taat, kita bukan orang benar. Kita berdosa, kita tidak layak, kita orang yang najis, kita tidak bisa menghampiri Allah karena kita orang berdosa. Dan iblis
Dia mulai memberikan pengertian-pengertian itu kepada kita. Roh dunia memberikan pengertian-pengertian itu kepada kita, bahwa kita tidak bisa layak. Kita orang berdosa. Sehingga kita terus lihat diri kita, bahwa kita orang berdosa. Kita orang berdosa. Tiap hari kita tertuduh, kita orang berdosa. Mata kita tidak diarahkan kepada salib Kristus yang sudah menyelesaikan itu buat kita. Iblis dia mulai menduduh kita. Dia bilang, lihat lu orang berdosa kan? Lihat hidupmu tidak bisa berubah kan? Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, 1 Korintus 2:12 tadi, Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita pengertian bahwa hanya Kristus yang dapat menyelesaikan dosa kita. Dialah yang menjadikan kita orang benar. Dan untuk itulah dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, kita coba perhatikan di sana. Yohanes pasal 16 janji tentang penghibur, dan ini pekerjaan penghibur, pekerjaan Roh Kudus buat kita. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ini Yesus sedang bicara kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Yesus menjanjikan ada seorang penghibur, ada seorang penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran akan datang kepada murid-muridnya. Dan ayat yang ke-8 bilang begini, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu, kalau kita hanya membaca ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kalau kita membaca stop sampai di situ, maka kita punya pengertian bahwa ketiga hal ini untuk kita semua. Roh Kudus datang menginsafkan dunia akan dosa, itu untuk kita. Roh Kudus datang untuk memberikan kebenaran, menginsafkan kita tentang kebenaran, itu untuk kita. Roh Kudus datang menginsafkan kita tentang penghakiman, itu untuk kita. Padahal mari kita perhatikan, Yesus memberikan penjelasan yang lebih jauh dari itu. Ayat yang ke-9, coba perhatikan. Yesus memberikan Roh Kudus supaya Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Yang pertama, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa kepada siapa? Kepada siapa? Kepada mereka. Siapa mereka? Mereka yang tidak percaya kepadaku. Jadi ini tidak bicara tentang Roh Kudus menginsafkan orang percaya. Belum. Ini masih orang berdosa. Orang-orang dunia yang masih hidup dalam dosa. Roh Kudus menginsafkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Roh Kudus menginsafkan mereka, mengingatkan mereka, hei kamu orang berdosa. Kamu butuh Tuhan. Kamu tidak layak menerima kerajaan surga. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu tidak bisa layak. Kamu butuh juru selamat. Dan itu Roh Kudus. Makanya hari-hari ini ada banyak orang ya di luar pulau. Kalau kita lihat di medsos itu, ada banyak orang yang punya kerinduan untuk datang sumpah dengan Tuhan. Ada kaum-kaum Kedar, Nebayot, mereka datang untuk bersumpah dengan Tuhan. Kenapa? Roh Kudus sedang menginsafkan mereka tentang dosa mereka, bahwa mereka tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka butuh keselamatan dari Tuhan Yesus. Makanya mereka datang. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi ini untuk orang-orang di luar sana, bukan orang percaya. Kalau orang percaya lain, orang percaya maju satu langkah lagi, saudara. Ayat yang ke-10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapakku dan apa? Kamu. Nah ini baru untuk kita, orang percaya. Kalau tadi untuk mereka di sana.
Roh Kudus menginsafkan mereka yang di luar sana bahwa mereka butuh juru selamat. Mereka orang berdosa butuh juru selamat, mereka harus diselamatkan. Tapi bagi kita orang percaya, Roh Kudus menginsafkan kita tentang kebenaran. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini untuk kita Bapak Ibu. Aku pergi kepada Bapa karena apa? Karena pekerjaan Yesus, penebusan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Dia pergi ke sana dan menjanjikan ada seorang penolong bagi kita. Alkitab katakan bahwa dia telah bangkit. Dia telah bangkit supaya kita dibenarkan oleh Kristus. Dia naik ke surga. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita orang percaya. Amin. Tuhan bilang aku akan pergi, tapi aku akan kembali. Aku akan kembali. Tetapi jangan gelisah hatimu. Ada seorang penolong yang lain yang akan diberikan kepadamu. Dan itu adalah Roh Kudus. Dan untuk mengingatkan semua pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Untuk mengingatkan kebenaran-kebenaran Kristus. Untuk mengingatkan semua itu, kita butuh Roh Kudus. Iblis berkata kamu orang berdosa, tapi Roh Kudus bilang tidak, kamu orang benar. Kita tertuduh setiap hari kamu orang berdosa. Iblis bilang kamu orang berdosa. Roh Kudus bilang di hati kita, kamu orang benar, karena Kristus sudah membenarkan kamu. Makanya mulai hari ini Bapak Ibu, waktu tuduhan itu datang kepada kita setiap saat, waktu kita di kantor, waktu kita dalam perjalanan, waktu kita di mall, ya, ketika iblis menuduh kita, kamu orang berdosa, kamu tidak layak. Bilang sama iblis, betul, itu dulu, saya orang berdosa, saya orang tidak benar. Tapi hari ini, dosa saya sudah ditanggung di atas kayu salib, dan saya sudah jadi orang benar. Itu Roh Kudus yang mengingatkan kita. Itu fungsi Roh Kudus, menginsafkan kita orang percaya akan kebenaran. Lalu pertanyaannya, kalau kita berdosa siapa yang ingatkan kita? Kan Roh Kudus mengingatkan kita tentang kebenaran. Lalu kalau kita berdosa, siapa yang ingatkan kita? Yang ingatkan kita adalah roh manusia kita. Yang ingatkan kita adalah suamimu. Yang ingatkan kita adalah istrimu. Yang ingatkan kita adalah anak-anakmu. Yang ingatkan kita adalah gembalamu. Yang mengingatkan kita adalah orang-orang di sekitar kita. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bisa mengingatkan kita. Amin. Tapi kita tidak boleh ada di dalam lingkungan, wah kamu hanya orang berdosa. Kita harus maju satu langkah. Betul, dulu saya orang berdosa, tapi hari ini saya sudah mengerti kebenaran. Kristus sudah menyelesaikan dosa saya di atas kayu salib. Saya jadi orang benar. Sehingga kita berjalan dengan kekuatan baru dari Tuhan, dengan semangat yang baru, tidak tertunduk dulu saya orang berdosa, saya orang berdosa, saya orang berdosa, tidak lagi. Tapi hati kita tertuju kepada Tuhan. Bukan lagi lihat diri sebagai orang berdosa sehingga tertunduk terus, tapi pandang kepada Tuhan sehingga mulai berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Aku dibenarkan Kristus, aku jadi orang benar, aku hidup dalam kekudusan, aku dibenarkan, aku hidup dalam kebenaran. Itu yang harus jadi iman kita setiap hari. Yang ketiga, ayat yang ke-19. Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman. Karena apa? Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia ini siapa? Iblis. Roh Kudus bilang, hei anak-anakku, tetap semangatlah. Iblis sudah dikalahkan. Jadi Roh Kudus akan memberikan kita, mengingatkan kita. Ketika kita dalam keadaan ketakutan, Roh Kudus bilang, iblis sudah dikalahkan. Jangan takut lagi. Kekuatan iblis tidak ada lagi. Kuasa iblis tidak ada lagi. Roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Iblis tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Jadi kalau tengah malam jalan ke kamar mandi, tidak boleh lagi takut. Saya heran beberapa ibu-ibu. Ini pengalaman saya di Kalimantan. Ada ibu-ibu kamar mandinya ada di dalam rumah. Tapi kalau pergi ke kamar mandi malam-malam harus kasih bangun suami. Pi, bangun dong Pi. Kenapa lagi? Kamar mandi. Harus kasih bangun suami, jangan kamar mandi. Bukan takut kecoa.
penguasa dunia telah dihukum. Dia tidak punya pemahaman, dia tidak punya pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus bahwa penguasa dunia iblis sudah dikalahkan. Kalau dia punya pengertian ini, dia punya pemahaman bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan segala dosa kita, bahkan iblis sudah hancur kuasanya, tidak punya kuasa, dan dia jadi orang benar, dia akan berkata kepada iblis, "Hei iblis, minggir. Beta yang harus lewat di situ, lu harus minggir." Itu baru namanya orang benar. Ada yang masih takut? Jalan tengah malam di bawah pohon besar, permisi, be mau lewat, permisi, be soalnya ganggu lu, jaga beta. Permisi om. Aduh. Ini saya yakin tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, sehingga Roh Kudus tidak memberikan pengertian kepada dia. Alkitab bilang kalau Roh Allah itu datang, Roh Kudus penghibur, Roh kebenaran itu datang, dia akan menginsafkan kita. Kita akan punya pengertian, pemahaman bahwa penguasa dunia sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum Yesus terangkat ke surga, dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49, Yesus bilang sama murid-muridnya, karena ini penting, Roh Kudus harus diberikan. Kalian harus menerima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Supaya apa? Kalian berani. Supaya kalian mengerti kebenaran. Jangan terus hidup dalam dosa, tapi mengerti kebenaran. Firman Tuhan berkata, kebenaran akan memerdekakan kita. Jadi supaya kalian hidup di dalam kebenaran, mengalami Tuhan, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya Tuhan bilang, Yesus bilang sama murid-murid, tinggallah di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tinggal di Yerusalem. Jangan kemana-mana dulu, jangan so hebat. Wah, beta su kuliah 3,5 tahun dengan Yesus. Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ini loh, beta susah di sana, beta pi sudah. Yesus bilang, tinggal di Yerusalem, terima Roh Kudus dulu baru berangkat. Karena Roh Kudus penting. Gereja berkembang karena pergerakan Roh Kudus. Ada fase pergerakan baru terjadi dalam gereja Tuhan karena Roh Kudus. Jadi kalau gereja tidak percaya Roh Kudus, lihat gereja tidak akan berkembang. Kenapa? Ini janji Tuhan. Walaupun mungkin secara jumlah besar, tapi iman mereka tidak ada. Kenapa? Roh Kudus tidak memberikan pemahaman yang benar akan kebenaran kepada mereka. Sehingga mereka terus hidup dalam dosa, karena Roh Kudus tidak menginsafkan mereka akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bahwa Roh Kudus itu penting bagi gereja Tuhan. Yesus bilang Lukas pasal yang ke-24 ayat 49, dan aku akan memberikan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, hari Pentakosta. Kita perhatikan di sana dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, ini mereka sudah taat, ya, murid-murid sudah taat, dan mereka berkumpul di satu tempat di Yerusalem untuk mereka berdoa menantikan janji Bapa. Ya, jadi kita harus mengerti ini. Mereka ada di satu tempat bukan karena ketakutan, tidak lagi. Mereka tidak lagi dalam ketakutan, tapi mereka kumpul di tempat itu untuk berdoa menantikan janji Bapa. Dan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua bilang, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kemudian ayat yang ke-5 dan seterusnya. Ayat yang ke-5 dan seterusnya, ketika murid-murid sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada satu ledakan penginjilan yang luar biasa. Murid-murid yang tidak pernah
Ya, tahu tentang bahasa Partia, bahasa Media, ya, ada di situ, bahasa Elam, Mesopotamia, Yudea, mereka tidak tahu bahasa itu. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan mereka bahasa-bahasa itu dan mereka mulai menginjil. Kalau hari ini Tuhan mencurahkan itu kepada kita, bisa-bisa saya yang tidak tahu bahasa Baha, saya bisa omong bahasa Baha kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Bisa. Makanya orang heran, kok mereka orang Galilea, kenapa mereka bicara bahasa kita? Mereka mulai menginjil. Dan waktu Petrus mulai berdiri dan berkhotbah, menyampaikan kebenaran tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ketika Petrus berkhotbah, Alkitab berkata, 3.000 orang bertobat, menyerahkan diri untuk dibaptis. Kita butuh Roh Kudus untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang kebenaran. Amin. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada gereja Tuhan, kepada jemaat mula-mula, kepada orang percaya, kepada murid-murid Kristus, hari ini Tuhan juga tetap masih mencurahkan kuasanya, Roh Kudusnya kepada gerejanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari rindukan Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita dengan kekuatan kuasanya, untuk bisa mengerti kebenaran, untuk bisa mengerti firman. Kita butuh Roh Kudus. Yesus berkata, aku pergi, aku minta kepada Bapa, Dia akan memberikan seorang penolong namanya Roh Kudus untuk menyertai engkau sampai selama-lamanya. Kita butuh Roh Kudus. Kalau Tuhan bilang Roh Kudus itu penting, kita harus mengimani Roh Kudus ada dalam hidup kita. Rindukan Roh Kudus. Rindukan peristiwa Pentakosta terjadi dalam jemaat Menara Doa. Hari Kamis yang lalu, waktu kami ada di sini, waktu kami menaikkan pujian, ku berikanlah hatiku, maka ada satu kalimat yang muncul di hati saya bilang begini, kalau umatku, kalau jemaatku menyerahkan sungguh-sungguh hatinya kepadaku, maka aku akan datang secara tiba-tiba, seperti dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Roh Kudus datang dengan tiba-tiba dan memenuhi hidup mereka. Kalau jemaatku, umatku memberikan hatinya sungguh-sungguh, aku akan datang dengan tiba-tiba, memberikan Roh Kudus, kepadamu. Berikan hatimu kepada Tuhan. Silakan Roh Kudus. Puaskan setiap kami dalam hadirat-Mu. Puaskan setiap kami dalam hadirat-Mu. Puaskan setiap kami. Yesus. Ketika sedang merasakan sesuatu yang mengalir dalam tubuhmu, itu aliran Roh Kudus yang mulai bergerak. Dia mau memenuhi hidup kita. Dia mau memenuhi hidup kita lebih. Pastikan dalam perayaan-perayaan Pentakosta,
Kita tidak hanya sekedar tahu, tapi biar kita mengalaminya. Amin Tuhan. Alami Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Alami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku Dan jiwaku Waktu selanjutnya saya percaya. semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Amin. Nyatakan jalanmu. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, Yes. dia seperti lidah-lidah api Yes. yang ada di atas kepala setiap murid-murid. 120 orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Waktu mereka penuh Roh Kudus, kebangunan rohani terjadi, Yes. kegerakan terjadi, perubahan terjadi, Amin. sesuatu yang tidak pernah dipikirkan terjadi. Amin. Lidah-lidah api itu sedang menyala. Dia sedang menyala. Dia terus mau menyala atas hidup kita. Yes. Lihat api itu sedang dicurahkan. Amin. Lihat api itu sedang dicurahkan. Amin. Lihat api itu sedang dicurahkan. Tuhan. Minta kepada Bapa api itu. Amin Yesus Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.